Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yaitu Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi ketika Isra dan Mi'raj ini bukan jalan dewek, ada yang memperjalankan yaitu Allah. Kalau kemauan Nabi tidak mungkin, tapi ini kemauan Allah. Kalau kemauan Allah, apapun bisa terjadi. Betul? Betul? Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya emak, tapi Allah mau, jadi nggak? Jadi nggak? Jadi. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya emak, Allah mau, jadi. Nabi Isa nggak punya bapak, nggak punya. Siti Maryam mengandung Nabi Isa, nggak punya suami, Allah mau, jadi nggak? Jadi. Tapi sekarang banyak perempuan ngikutin Siti Maryam. Banyak nggak? Di mana? Jauh. Asal. Bagaimana terjadinya peristiwa yang amat luar biasa ini? Pada malam ke-25 di bulan Rajab, malaikat Jibril dan Mikail turun ke muka bumi. Malam itu Nabi selesai sholat Isya, duduk dekat Hijir Ismail, didampingi pamannya Sayyidina Hamzah di sebelah kanan, Sayyidina Ja'far di sebelah kiri. Nabi duduk di tengah-tengah. Malaikat Jibril malam itu turun sama malaikat Mikail, lalu bertanya, apa kata malaikat Jibril? Ya Mikail, huwa, bahasa kitabnya begitu. Apakah beliau itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tukang sun memang agak volumenya gede dikit, biar agak enteng. Ini agak berat. Ya. Cek. Ya. Kata malaikat Jibril, ya Mikail, huwa. Apakah beliau itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab malaikat Mikail? Ya Jibril, aing tenyaho. Saya tidak tahu yang mana Nabi. Karena dua malaikat ini nggak tahu yang mana Nabi, naik lagi ke langit. Pada malam ke-26 di bulan Rajab turun kembali ke bumi. Seperti biasa Nabi selesai Isya duduk dekat Hijir Ismail. Posisinya nggak berubah, tetap di tengah. Sayyidina Hamzah di kanan, Ja'far di sebelah kiri. Malaikat Jibril tanya lagi yang Mikail, huwa. Apakah beliau itu baginda Muhammad? Jawab malaikat Mikail, ya Jibril, saya tidak tahu yang mana baginda Nabi. Pertanyaannya, kenapa kok dua malaikat ini nggak tahu yang mana Nabi? Padahal Nabi di tengah-tengah, Sayyidina Hamzah di sebelah kanan, Sayyidina Ja'far duduk di sebelah kiri. Sebabnya adalah wa nurukum yatala'laun. Tiga orang ini yang nampak dalam pandangan dua malaikat Jibril dan Mikail cuma kelihatan cahaya. Yang kelihatan cuma nur, yang kelihatan cuma cahaya, yang kelihatan cuma cahaya nur. Ada bunur, ada bunur. Bunur ada nggak? Ya udah jangan. Neng Nur ada Neng Nur. Neng Nur ada nggak? I love you. Nurdin ada Nurdin. Amit dah. Kenapa kok dia kelihatan cuma cahaya? Nabi kita dicipta oleh Allah dari nurnya Allah. Qabla ayyakluqa Adam bi alfi amin. 2000 tahun sebelum Nabi Adam dicipta, nurnya Rasul sudah lebih dulu ada. Sehingga nur Rasul yang begitu terang memancar
memantul kepada Sayyidina Hamzah, memantul kepada Sayyidina Ja'far. Maka dua orang kanan kiri terkena pantulan cahaya Nabi. Maka dalam pandangan dua malaikat Jibril yang kelihatan cuma cahaya, karena Rasulullah bercahaya. Saking terang cahaya Nabi memantul kepada Hamzah, memantul kepada Sayyidina Ja'far. Dua orang kena pantulan cahayanya. Apa ini artinya? Ini artinya kalau kita bergaul dengan orang baik-baik, pasti kita ke bawah. Kalau kita bergaul dengan para kiai, pasti berbau-bau. Mendingan berbau kiai daripada jadi kiai bau. Betul enggak? Kalau bergaul dengan tukang minyak wangi, pasti kita ke bawah. Nah, sebaliknya, bergaul dengan bajingan pasti jadi tengik. Saudaranya bajingan tengik. Bergaul dengan orang brengsek pasti ke bawah brengsek. Bergaul dengan tukang minum oplosan pasti ngikut minum oplosan. Yang minum oplosan mampus, yang ikut juga mampus. Betul enggak? Ada di sini nggak yang mati gara-gara oplosan? Goblok lagian, minuman banyak-banyak jadi oplosan. Bego kagak? Bego. Asal. Nah, itu bilangnya. Jadi itu. Dua orang kanan kiri kena pantulan cahaya Nabi. Karena malaikat ini nggak tahu yang mana Nabi, naik lagi ke langit. Malam ke-27 di bulan Rajab, malaikat Jibril turun lagi. Malam bertanya-tanya yang mana Nabi. Malam kedua tanya yang mana Nabi. Malam ketiga tidak bertanya ke malaikat. Apa sebabnya? Malaikat punya satu keyakinan bahwa yang di tengah-tengah itu Nabi kita Muhammad. Kata malaikat Jibril ya Mikail, itu yang di tengah pasti nggak salah lagi. Beliaulah orangnya baginda Nabi. Apa alasan engkau ya Jibril sehingga tahu yang di tengah-tengah itu baginda Nabi? Aku sering dengar Nabi suka ngomong. Apa yang suka diomongin Nabi? Kata Nabi ya Mikail, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara ambil yang tengah-tengahnya. Sebaik-baik perkara ambil yang tengah-tengahnya. Oi, yang tengah-tengah. Oi, yang tengah. Sebaik-baik perkara ambil pertengahan. Artinya apa? Jadi orang itu sedang-sedang aja. Jadi orang sedang-sedang, terlalu kaya nanti sombong, terlalu miskin ribet. Itu udah satu paket. Kaya, sombong, miskin, ribet. Makanya kita jadi orang sedang-sedang. Yang tengah-tengah, terlalu gede, jangan terlalu kecil, terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu gembrong, terlalu kurus, tiup angin dulu. Yang sedang-sedang aja. Itu maksudnya. Setelah tahu yang di tengah baginda Nabi, dibawa ke tepi sumur Zam-Zam. Apa kata malaikat Jibril? Mikail, ambilkan aku 3 bejana dari emas yang berisi air Zam-Zam, bawa kemana? Akhirnya dibawa 3 bejana dari emas, isinya air Zam-Zam. Lalu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, silakan Tuhan bertelentang. Nabi disuruh motojian bertelentang. Nabi langsung telentang, kagak pakai nanya-nanya. Apa ini artinya? Isyarat buat para istri. Kalau kata suami, bu telentang, langsung telentang. Akur kagak? Akur kagak? Sampai mana tadi ceramah? Telentang. Yang telentang begini. Nabi diperintah bertelentang, mau diapain? Dioperasi.
dibedah. Lalu dibedah oleh malaikat Jibril. Dari mana bedahnya? Dari ujung leher ila asfali batni, sampai bawah perut. Setelah dibedah oleh malaikat Jibril, dicuci hati Nabi dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali. Tapi jangan salah tafsir. Bukan berarti hati Nabi kotor. Nabi hatinya suci, bersih, nggak ada dosanya, nggak ada salahnya. Apa ini artinya? Ini pelajaran buat kita. Pelajaran apa? Kalau kita nanti pengen selamat ketika Mi'raj, meninggalkan alam dunia, menghadap Allah, maka bersihin hati kita, sucikan hati kita. Jangan ada penyakit ujub, takabur, sum'ah, riak, dengki, gibah, bakir, kikir, medit, toyat, gasiran, pantat tuningan, meregehese. Ngerti meregehese? Ngerti? Enggak. Artinya pelit 17 setan. Pelitnya 17. Banyak nggak? Banyak. Nah, itu bilang ini, jangan jadi orang pelit, dibenci Allah. Dibenci Allah. Asal dicuci hati Nabi, bukan berarti kotor. Setelah dicuci, diisi dengan iman, ilmu, hikmah, yakin, sabar, ridho, dan tawakal. Kenapa kok diisi dengan iman? Nabi bakal diangkat Allah jadi pemimpin besar. Nabi bakal diangkat Allah jadi pemimpin besar. Setiap kita adalah pemimpin, pasti kita bakal berhadapan dengan ujian. Supaya kita selamat, maka harus punya iman. Harus punya diisi dengan iman. Karena ketika dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi berhadapan dengan ujian. Setelah diisi dengan iman dan kebaikan tadi, dirapatkan kembali oleh malaikat Jibril, rapat, enggak ada bekas bedahannya, rapat. Apa? Ibu-ibu, Bu, apa? Syukur kalau masih rapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai mana tadi ceramah, Bang? Ingat dalam. Nah, setelah sudah selesai, lalu kata malaikat Jibril, ya Muhammad, aku pamit sebentar ya. Mau kemana engkau Jibril? Mau ke surga. Ngapain ke surga ya Jibril? Jemput Buraq. Berangkatlah malaikat. Naik. Ceritanya naik. Lu kaget. Ya. Jangan lu. Baru segitu kaget. Malaikat Jibril naik masuk ke surga. Ngapain? Jemput Buraq. Bu. Roh. Jadinya Buraq itu asal kata barkun, artinya kilat. Makanya kilat luar biasa cepatnya. Buraq pun melebihi kilat. Begitu malaikat Jibril nyampe ke surga, dilihat oleh malaikat Jibril puluhan ribu buraq. Sedangkan buraq yang sebanyak itu yartauna fi riyadil jannah, lagi asik menari-nari menikmati indahnya surga. Kalau bahasa Jermannya itu buraq lagi singkrak-singkrakan. Ngerti kagak? Singkrak-singkrakan ngerti kagak? Ya itu lompat-lompatan. Jingkrak-jingkrakan, masa lu kagak ngerti? Itu kan bahasa Jerman. Jingkrak-jingkrakan, lagi seneng-seneng, lagi lompat-lompatan. Itu buraq. Tapi buraq yang sebanyak itu kembar semua, enggak ada yang beda, semuanya sama. Malaikat Jibril bingung mau ambil satu buraq, mana buraq yang harus diambil buat jadi kendaraan Nabi. Dipandang, dilihat dari depan sampai ujung, dari kanan sampai kiri, buraq semuanya sama.
Nah, jangankan malaikat Jibril, kita andai kata disuruh milih perempuan, ada 4 perempuan kembar sama, cantik sama, tinggi sama, hidung mancung sama, katakan cantiknya kayak Manohara. Kita disuruh milih 1 di antara 4, kira-kira bingung kagak? Gua mah kagak bingung, gua ambil semua. Kenapa yang bingung? Cakep. Betul nggak? Gua bingung. Kecuali disuruh milih perempuan, 1 kayak Manohara, 1 kayak Manori, 1 kayak Omas, 1 kayak siapa lagi? Teti Tera. Ya, disuruh milih 1, bingung kalau diambil semua. Betul. Otak semua jangan bingung, ambil semua. Malaikat Jibril bingung mana buruk yang mau diambil. Akhirnya setelah dipandang dilihat, rupanya ada 1 buruk yang beda. Bukan berarti beda rupa tetap sama. Cuma buruk yang 1 ini lagi merunduk, memisahkan diri, yang lain tadi senang-senang. Yang 1 ini ada di pojokan. Mana di pojokan? Ya, pojokan. Mana di pojokan? Mana ada di pojokan? Yang 1 ini lagi memisahkan diri sambil menundukkan kepala. Dilihat sama malaikat Jibril, dihampiri itu buruk, ditanya, Roh, dia buruk maksudnya, ketawa lagi lu. Ini singkatnya aja, Roh, bahasa kita. Kenapa kau memisahkan diri gak senang-senang? Dicuekin. Ditanya lagi, kenapa buruk kau memisahkan diri gak senang-senang seperti yang lain? Dicuekin. 3 kali ditanya, itu buruk yang tadinya nunduk, nangah, ngerti nangah? Bagaimana? Ya pelan-pelan, biasa aja kelus. Itu buruk ngangkat wajah, ternyata malaikat Jibril kaget, oh rupanya buruk lagi galau. Buruk lagi menangis, meneteskan air mata. Buruk, kenapa kau menangis? Merana berduka, gak senang-senang. Ditanya sama malaikat, apa jawab buruk? Jibril, bagaimana aku tidak menangis? Engkau tahu sejak aku mulai dicipta oleh Allah, kau lihat di jidat aku ada nama Nabi Muhammad. Nih orang ini yang bikin aku menangis, yang bikin aku merana, nggak enak ngapa-ngapain, nggak punya semangat gairah hidup. Cuma 1 yang ada dalam benak pikiran aku, kapan kira-kira aku bisa berjumpa dengan Rasulullah? Aku rindu sama Nabi ya Jibril, rinduku setengah mati, rindu Jibril, rindu tahu. Aku selingkuhnya buruk, rindu sama anak, luar biasa. Oh itu rupanya yang bikin kau menangis buruk. Engkau pengen cepat ketemu, bawa aku Jibril berjumpa dengan beliau. Maka dibawa. Ketika di muka bumi berjumpa langsung dengan Rasul, persis berhadapan. Itu buruk saking senang lupa daratan. Saking gak tahan melihat ketampanan Rasul, saking senang rindu terobati yang sekian lama menggebu-gebu. Akhirnya buruk lupa daratan, sampai buruk itu menyanyi-nyanyi, menari-nari, berjoget-joget di depan Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Haji baca boleh kan? Asrobola. Kita di sambil ucap ya. Siapa yang pertama ngajarin? Buruk. Buruk ketika jumpa Nabi lupa daratan, nggak tahan melihat cahaya Rasulullah. Saking senang rindu terobati ya Nabi, nggak tahan. Akhirnya buruk jingkrak-jingkrakan sambil ya Nabi salam alaika. Lupa. Akhirnya ditegur malaikat. Ditegur malaikat, setelah ditegur baru buruk sadar. Kayak apa negurnya malaikat? Ditepak pantatnya buruk, pelan doang nepaknya, sadar tuh buruk. Artinya apa? Kalau kita lagi deket sama bini yang udah punya bini, jangan main tangan, mukul wajah kagak boleh. Tuh bini dipukul-pukulin, ditempelin kagak boleh. Tuh laki sambar gledek yang begitu.
Ada kagak laki yang mau begitu? Ada kagak? Yang mana? Berantem sama gua. Jangan bingung lu. Berantem sama gua. Ini tempel. Jangan. Agak boleh nempelin mukul wajah, nggak boleh. Boleh nggak Ustadz mukul bini? Boleh. Apanya? Pantat. Makanya yang punya bini pantatnya dempul, montok, bohai, enak mukulnya membara. Lu kalau nyari bini gede pantatnya. Jangan tepos, lu pukul panas. Sial. Coba itu. Kalau gedek sama anak jadi guru, gedek sama murid, jangan suka mukul wajah murid, gak boleh. Guru sampai gede gitu namanya. Boleh pukul tangannya, boleh pukul pantat, itu diajarin. Buruk sadar setelah ditepak sama malaikat Jibril. Setelah sadar, buruk bukan begitu caranya jumpa dengan yang mulia baginda Muhammad. Akhirnya kata malaikat Jibril, ya Muhammad, silakan Tuhan naik buruk. Nabi naik, berangkatlah Isra.